Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ghadab dan ghibah. Yang pertama, pengertian ghadab. Sikap temperamental atau ghadab ialah reaksi emosional yang kuat dan negatif terhadap suatu situasi atau kejadian. Biasanya ditandai dengan perasaan marah, emosi yang meluap-luap dan seringkali disertai dengan kejadian atau tindakan impulsif yang tidak terkendali. Lanjut, kita beralih kepada dalil tentang menghindari sikap temperamental. Adapun Quran surah Al-A'raf ayat 200, Bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanza'anka minasyaitani naz'um fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Yang artinya, dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Contoh perilaku ghadab. Yang pertama, mudah tersinggung, cepat marah, merusak barang, mengatakan kata-kata kasar, menyakiti orang lain. Ya. Adapun manfaat mengendalikan emosi. Ada 3, hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan prestasi. Yang pertama, hubungan interpersonal. Meningkatkan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mencegah konflik. Kesehatan mental. Ya, di mana kesehatan mental yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri, menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur. Dan yang ketiga, prestasi. Meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, dan membuka peluang untuk meraih kesuksesan. Iya, adapun cara mengendalikan emosi tadi, manfaat sudah kita jelaskan bagaimana manfaatnya cara mengendalikan emosi. Ya, bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang pertama, berwudu. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berwudu ketika marah. Air wudu dapat membantu menenangkan pikiran dan mendinginkan hati. Yang kedua, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz merupakan perlindungan dari godaan setan yang seringkali menjadi pemicu kemarahan. Selanjutnya, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan untuk mengendalikan emosi. Mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, kebesarannya, dan siksaannya dapat membantu kita untuk lebih bersabar dan mengendalikan emosi. Mencari ketenangan. Mencari tempat yang tenang dan menyendiri untuk menenangkan diri. Selanjutnya, berpindah tempat. Ya, jika berada di lingkungan yang memicu kemarahan, cobalah untuk berpindah ke tempat yang lebih tenang. Selanjutnya, mengalihkan perhatian. Alihkan perhatian dengan melakukan aktivitas yang positif seperti membaca Al-Quran, berolahraga, atau berinteraksi dengan orang yang menyenangkan. Ya, selanjutnya mencari nasihat. Jika kesulitan mengendalikan emosi, jangan ragu untuk meminta nasihat kepada yang lebih bijaksana seperti guru agama atau ustaz. Selanjutnya, bersabar. Sabar adalah kunci utama dalam mengendalikan emosi. Ya, perlu kita pahami bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya.
Yang terakhir, memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti kita akan membuat hati menjadi lebih tenang dan lapang. Itu cara mengendalikan emosi. Adapun contoh perilaku yang menunjukkan kontrol diri. Yang pertama, menahan amarah. Ya, ketika dihadapkan pada situasi yang memancing kemarahan, orang yang memiliki kontrol diri akan berusaha untuk tetap tenang dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya, bersabar dalam menunggu. Seseorang yang sabar akan mampu menunggu dengan tenang ketika mendapatkan cobaan atau keinginan yang belum terpenuhi. Memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maksudnya orang yang memiliki kontrol diri akan mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Ya, menjaga lisan. Orang yang memiliki kontrol diri akan berhati-hati dalam berbicara dan menghindari perkataan yang menyakitkan atau bohong. Selanjutnya, menjaga pandangan. Orang yang memiliki kontrol diri akan menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, menjaga diri dari perbuatan dosa. Orang yang memiliki kontrol diri akan menghindari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Itu adalah contoh perilaku yang menunjukkan kontrol diri. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua. Ya, tadi ada dua materi, yang pertama gadab dan yang kedua adalah gibah. Ya, gibah atau menggunjing adalah perilaku yang dilarang dalam Islam karena berkonotasi negatif, merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Ya, gibah ini membicarakan keburukan atau kekurangan seseorang tanpa sepengetahuannya. Ya, meskipun hal itu benar. Ya, adapun sebab dan dampak gibah. Nah, sebab gibah yang pertama, iri dan dengki. Ya, keinginan menjatuhkan orang lain karena rasa iri. Yang kedua, permusuhan atau kebencian. Ya, gibah itu dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Ya. Yang ketiga, kebiasaan buruk, mengobrol tanpa arah sehingga jatuh dalam gibah. Yang terakhir, merasa lebih baik, memandang rendah orang lain. Ya, ini sebab gibah. Ya, adapun cara menghindari gibah. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara, mempertimbangkan manfaat dari pembicaraan yang akan dilakukan. Yang kedua, berzikir dan mengingat Allah. Ya. Mengisi waktu dengan kegiatan positif untuk menjauhkan diri dari gibah. Yang ketiga, berteman dengan orang yang saleh. Ya, lingkungan yang baik dapat membantu menghindari kebiasaan yang buruk. Terus cara menghindari yang gibah yang ketiga itu adalah yang terakhir, mengingat bahaya gibah. Sadar bahwa gibah itu adalah dosa besar dan dapat merugikan diri sendiri. Ya. Jadi mungkin dari pengertian gibah, manfaat gibah, ya perlu kita pahami bahwa gibah itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa mengendalikan gadab atau gadab adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan menahan marah, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas dirinya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah memberikan teladan sempurna dalam bersikap sabar dan tenang, sehingga kita wajib meneladaninya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, adapun kesimpulan dari gibah itu adalah menghindari gibah adalah kewajiban setiap muslim. Sebaliknya, gunakan lisan untuk menyampaikan kebaikan, mendamaikan orang lain dan memotivasi. Jika terlanjur melakukan gibah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang yang digibah. Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengampun terhadap hamba-hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mungkin dari itu eh, materi pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.